Selamat malam, Bapak Ibu sekalian, dan salam sehat untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan karena pada hari ini kita dapat kembali bertemu di dalam ruang kita, edisi ke-11. Sebuah ruang berbagi, belajar dan berdiskusi untuk memperkaya wawasan kita sebagai praktisi akupuntur. Topik yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah sangat menarik ya, sekaligus relevan dengan realitas dari praktek sehari-hari, yaitu praktek akupuntur apakah perlu marketing? Pertanyaan ini sering muncul, apakah cukup mengandalkan keterampilan dari klinis saja, ataukah di era sekarang seorang praktisi juga perlu memahami bagaimana memperkenalkan layanan secara profesional, etis, dan tepat sasaran? Akupuntur memiliki kekuatan klinis yang luar biasa, namun tanpa komunikasi yang baik, banyak masyarakat yang belum memahami manfaatnya. Disinilah marketing bukan sekedar promosi, tetapi menjadi sarana edukasi, membangun kepercayaan, serta memperluas akses masyarakat terhadap terapi akupuntur. Malam hari ini kita sangat beruntung karena akan mendapatkan perspektif langsung dari seorang praktisi marketing yang berpengalaman internasional, yaitu Bapak Edward Mamahit yang biasa dipanggil dengan Bapak Edo. Beliau pernah menjabat sebagai Vice President of Marketing di Coca-Cola Company di USA dan juga merupakan seorang pengguna jasa terapi akupuntur. Dengan pengalaman tersebut, beliau akan membantu kita melihat bagaimana prinsip-prinsip marketing dapat diterapkan secara elegan dan tetap menjaga etika dalam praktek layanan kesehatan. Saya mengajak seluruh peserta untuk mengikuti sesi ini dengan aktif, menyiapkan pertanyaan, dan memanfaatkan kesempatan diskusi dengan sebaik-baiknya. Siapa tahu ya, setelah sesi ini, praktek kita tidak hanya sekedar menyembuhkan, tapi juga makin dikenal. Tanpa berpanjang waktu, mari kita mulai ruang edisi ke-11 ruang kita kepada Bapak Edward Mamahit. Kami persilakan. Silakan Pak Edo. Selamat malam, terima kasih Bu Christine. Selamat malam Bapak Ibu dari praktisi akupuntur. Saya agak ada permintaan nih, kalau boleh, ya nggak malu, eh, kameranya dinyalakan gitu biar saya juga tahu siapa yang kita. Nah, aduh Pak Ken. Waduh Silakan. Pak Sus. Wah, selamat malam kenal. Ya, Jadi saya di sini tuh saya ingin berbagi ya Bapak Ibu, apa orang yang saya pernah pernah menjalankan beberapa posisi marketing. Background saya itu saya coba saya share screen saya sedikit Pak ya, Bapak Ibu, mungkin Bu Christine saya akan share ya presentasi saya. Oke. Saya dulu background saya dulu, eh, saya ambil S2 actually di dua tempat Bapak Ibu. Saya di Amerika, di Emory, dan satu lagi di Stanford. Eh, Waktu itu saya pernah menjabat sebagai Vice President Marketing terakhir di Coca-Cola Company di Amerika. Eh, dan, dan Indonesia itu salah satu negara yang memang saya prinsipalnya. Pas kembali ke Indonesia jadi Chief Marketing Officer di perusahaan ban uh, Multistrada Arasarana atau ban Achilles. Dan terakhir saya sekarang ini sudah menjadi independen berdiri sendiri Pak. Memang Bapak Ibu, memang tujuan saya adalah pengen jadi wira swasta sendiri. Nah, um, yang saya pengen lakukan di acara yang singkat dan menarik ini sebenarnya adalah sharing. Nah, yang ingin saya sharing adalah apakah akupuntur itu masih perlu marketing apa enggak sih? Karena marketing itu kan sesuatu yang kalau orang bilang nggak bisa dipegang, sesuatu yang konsep ya. Nah, saya coba akan berbagi sedikit. Nah, sebelum saya berbagi, saya mau menyamakan dulu
marketing itu apa? Menurut saya marketing itulah jembatan dari produk ke pengguna. Nah, produk ini apa? Produk itu adalah jasa. Hal akupentur ini adalah jasa. Jasa yang Bapak Ibu eh, jual atau service ke pengguna. Pengguna itu saya konsepkan pengguna adalah pengguna terakhir. Pengguna terakhir adalah orang yang merasakan uh, produk dari Anda. Jadi jembatan dari produk ke pengguna yang dimulai dari otak si pengguna. Kenapa otak? Menurut saya marketing itu adalah dimulai dari otak, dari pemikiran Anda. Nah, sebelum saya maju lebih lanjut, saya uh, saya coba samakan dulu persepsi kita ya untuk kita tahu. Jadi gitu, kalau saya sebut sini produk itu adalah satu yang Anda jual. Anda jual, Anda servis untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan seorang klien. Klien itu bisa pengguna akhir, tapi umumnya pengguna akhir. Dan klien konsumen ini adalah individu yang sering Anda sebut sebagai pasien, pengguna akhir jasa. Apakah orang yang mengantar seorang pasien itu klien? Kalau menurut saya bukan. Pengguna akhir adalah pengguna yang menggunakan, yang merasakan jasa Anda. Uh, Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan sedikit dari Bapak Ibu? Saya harap ini lebih interaktif ya daripada saya ceramah. Kalau ceramah itu kayaknya jadi dosen deh. Ada yang bisa mau ditanyakan? Bu Christine, Pak Suci, Ken, sebelum saya maju lebih lanjut? Oke, saya lanjut ya. Oke, ini pendapat saya. Akupuntur, apakah perlu marketing? Kalau Anda lihat dari gambar paling kiri itu, biasanya kalau orang udah sakit, ini pandangan tradisional terhadap pelayanan kesehatan ya. Begitu Anda udah sakit, Anda eh, perlu servis untuk supaya Anda tidak sakit. Dokter diperlukan kalau orang sakit. Atau sekarang yang terakhir-akhir ini, eh, konsep wellness. Seperti tadi, mungkin Bapak Ibu sebelum kita mulai ya, saya sempat ngobrol dengan Kang Suci apa Pak Ken tadi yang saya sempat bahas. Lebih baik eh, prevensi daripada berobat. Jadi sekarang tahun-tahun sekarang ini lebih banyak orang juga yang melihat dari segi wellness. Mereka ngelihat pandangan kesehatan. Nah, pertanyaannya adalah kalau mereka ada sadar ataupun merasa sakit, itu kenapa mereka ke tempat Anda? Kenapa mereka ke akupentur? Nah, itu kan pertanyaan yang simple ya. Kenapa nggak ke dokter? Atau kenapa nggak ke alternatif medicine yang lain? Ataupun ada kotak terakhir yang saya bilang tanda tanya karena itu masih banyak dilakukan di negara-negara ataupun di negara kita yang konsepnya adalah masih tidak jelas. Nah, itu yang saya mau tanyakan. Karena apa perlu sih marketing? Apa sih yang Anda jual? Selanjutnya, ini adalah satu fakta ya, bahwa dalam satu hari itu kita semua terekspos 6.000 sampai 10.000 message. Mau itu dari iklan yang tiba-tiba ada di jalan, ataupun dari WA, TikTok, IG, Facebook, ataupun tiba-tiba jalan itu Anda lihat ada papan pelang yang mungkin di contohnya di sini Anda lihat nama dokter-dokter, nama praktek, ataupun orang-orang yang memberitahu bahwa ke akupentur itu aja yuk, atau ke dokter itu aja yuk. Nah, di sini otak kita itu dibombardir, dan ini fakta, 6 sampai 10.000 message per hari. Bagaimana otak kita memfilter? Nah, pertanyaan saya adalah, di mana ini? Uh, Akupentur itu di mana? Itu kan selalu jadi pertanyaan utama. Akupentur itu di mana? Kemana larinya akupentur? Kenapa orang sampai memikirkan ini? Apa orang nggak memikirkan, saya mending beli obat saja? Itu yang lain.
Nah, sekarang saya mau bertanya nih, Bu Kris, eh, saya bertanya dan saya nggak akan maju ke slide berikutnya sebelum ada yang menjawab nih. Ini kayaknya lebih menarik ya kalau interaktif ya. Pertanyaannya simpel. Kenapa klien atau pasien? Apa yang membedakan produk Anda dengan yang lain? Yang lain konsepnya gini, bisa jadi dokter, bisa jadi rumah. Anda dengan teman Anda yang lain. Habis itu kita akan bahas, saya akan bukan bahas ya, saya akan share ada 4 konsep yang marketing yang saya bermanfaat untuk aku pentur. Pertanyaan deh, Bu Christine, kenapa Pak atau teman-teman yang lain deh? Oke, kenal. Oke. Kedua, Ayo, MLM, mulut lewat MLM. mulut. Hmm, Nilai kita berbeda dengan di dalam marketing biasanya disebut value. Value kita Betul. berbeda dengan yang lainnya gitu. Promo kita tuh lebih menarik gitu ya. Nah, kira-kira Berarti gitu. ada promosi. Dari Pak Suci bilang promosi, MLM, atau ya word of mouth Pak ya. Oke, dari bapak-bapak yang lain, ibu-ibu yang lain, Ada faktor trust. trust. Oke. Ada lagi? Pengalaman ya, dari pengalaman orang akan lebih percaya ya. Nah Mm-mm. itu proses itu. Dari Jadi experience yang orang akan memberikan apa ya, testimoni gitu kalau ke tempat testimoni. ya, Berarti ada tadi kayak sama word of mouth Pak ya. Trust percaya ya. terus percaya betul. Hmm. Saya mau tanya, Aman dan nyaman. aman dan nyaman. Oke. Pernah ada orang yang datang tanpa ada tiba-tiba dibilang, Pak, saya lihat ada praktek akupuntur. Saya pengen tahu. Ada nggak dari bapak-bapak apa ibu-ibu yang punya pasien Ada, seperti itu? ada. Ada. Oke, oke, oke kita. Berarti saya udah ada berapa lah nih yang berdaya promosi, word of mouth, MLM. Mm-mm. Oke, oke. Terus pertanyaan kedua saya, apa yang membedakan praktek Anda dengan yang lain? Ini kalau ada rahasia perusahaan nggak usah dibuka Bapak Ibu. Itu rahasia perusahaan sendiri. Maksudnya apa sih yang membedakan kenapa? Kenapa mereka nggak ke dokter? Kenapa mereka nggak ke rumah sakit? Atau mereka nggak kenapa mereka ke akupunturis? Karena pada dasarnya masyarakat sekarang itu lebih memilih yang alami, yang Alami, nggak oke, usah pakai natural ya, obat, ya. oke, natural berarti ya, oke, natural ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Oke, coba. Nah, dari sini saya akan coba hubungan ya. Nah, konsep marketing itu yang akan ini konsep ini sebenarnya banyak macam-macam Bapak Ibu. Tapi waktu Ibu Christine itu bilang, saya mau ngomong dengan teman-teman Hakti, kayaknya ada 4 yang saya rasa ini cocok lah. Ini dari segi saya sebagai seorang praktisi ya Bapak Ibu. Oke, pertama itu adalah kata-katanya yang pertama. Menurut saya itu lebih baik jadi yang pertama di pikiran klien Anda daripada yang lebih baik. Nanti saya jelaskan. Better to be the first than to be better. Tadi disebutkan promosi MLM word of mouth, aman, nyaman, trust. Apakah Anda yang tanda kutip pertama di pikiran klien Anda saat membutuhkan jasa kesehatan? Saya ngomong secara global ya, jasa kesehatan, bukan jasa akupuntur. Kenapa? Apa yang memudahkan klien Anda itu mengingat Anda? Nah, sekarang Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya pengen tanya nih, pernah nggak Anda ngobrol, kan saya jadi pasien
akupunturis tuh udah agak lama ya dengan Ibu Christine ya. Pas ditusuk, paling nggak minimal setengah jam nganggur tuh. Diem aja kita kan. Pernah nggak ada yang tanya, Bapak Ibu, kenapa ke saya? Kenapa Hasil ke praktek saya? Gimana Pak? hasil nyata Hasil setelah nyata. ya. Oke. Hasil nyata maksudnya hasil nyatanya apa? Jadi testimonial bahwa, wah bener Pak, saya sehat gitu. Ya, dia datang dengan keluhan dia merasa wah ada perubahan nih, terus juga merasa diperhatikan. Nah, itu biasanya tuh Nah, aku senang tuh. oke. Apakah itu yang membedakan Anda dengan praktisi kesehatan lain? Wah, saya diperhatikan nih. Hmm. Pernah dapat feedback nggak Pak? eh Banyak sih. Ini pengalaman pribadi ya, pengalaman pribadi. Hmm, nggak Jadi marketing itu pribadi pasien Pak. dia merasa dilayani itu sepenuh hati. Nah, ini kalau sistem semua sudah bagus, orang punya feel gitu ya. Pada saat dilayani itu orang merasa orang ini punya skill dan juga punya perhatian lebih gitu dibanding banyak yang udah pernah coba aku puntur tempat lain. Dia bilang beda bahkan di sini. Wah, saya bersyukur, selalu bersyukur. Saya kan selalu begitu tuh. Ya, saya Oke, bilang maksimal yang saya layani. Ya, mungkin ilmu di luar sana lebih banyak, lebih bagus dari saya. Tapi ya, mungkin saya punya kelebihan yang orang rasakan. Bukan saya yang bicara bahwa saya lebih baik, bukan. Tapi saya juga belajar untuk melayani dengan full feel lah. Perasaan saya, pokoknya selain ini tidak dalam arti gini. Kadang-kadang kita belum apa-apa. Wah, ini pasien datang bisa jadi korban saya. Nah, tidak ada tuh dalam hal pikiran saya layani dulu. Jadi konsep saya melayani. Itu, Pak. oke. Mm-mm. Nah, Bapak Ibu yang lain, bagaimana? Pak Ken tadi konsepnya menarik Pak. Bagus. Jadi karena itu mungkin setiap orang yang menjadi pasien bilang kok ada apa-apa ke Pak Ken deh, atau ke Bu Kisin deh, atau ke Pak Suci dah. Mungkin itu. Itu makanya yang saya usung sekarang saya bilang pertama ini, itu sebenarnya gini Pak. Lebih baik tuh yang jadi yang pertama daripada yang lebih. Nanti akan saya bahas yang lain kenapa orang bilang lebih baik. Orang pertama itu yang bakal diingat oleh orang. Si contoh nggak Pak? Pertama itu pasti diingat oleh orang. Contoh umum aja deh Pak, Bapak Ibu. Contoh pertama itu adalah karena gini, mohon saya mau tanya nih, Bu Christine, dari berapa orang hari ini ya total ya? Ada 22 orang. Ada yang saya sendiri nggak merokok Bapak Ibu, tapi saya mau tahu ada berapa orang yang merokok di grup ini? Ada lebih dari setengah? 10 orang? Jangan-jangan nggak ada, Pak. Nggak ada Pak. Pak Suci juga nggak ngerokok Pak. Enggak. Saya kaum pembenci penyayang rokok. Pecinta rokok saya. Maksudnya apa tuh Pak? Ya, saking cintanya sama rokok itu saya cuman rokok itu saya liatin. Oke, gini Pak. Saya boleh tanya nggak? Kalau saya nih menyebutkan Pak ya, kalau saya nyebutkan, Pak, merek air mineral dalam 10 detik Bapak sebutkan bisa nggak Pak? Satu, dua, Manis-manisnya. tiga, empat, Leo, enam, tujuh, Aqua, delapan, sembilan, Aqua. sepuluh. teh Oke, udah. mineral. 10 detik saya Pak ya. Kok nggak ada yang nyebut Ades? Ya. Nah, jadi gini Pak, kenapa saya barusan ngomong tadi? Ada nggak nyebut Ades? Ada juga nyebut mineral. Ya kan tapi dari tadi berapa orang berbicara, Aqua itu tersebut pertama kali. Jadi kenapa saya bilang lebih baik jadi yang pertama daripada yang lebih baik? Itulah Pak, di kepala orang, di otak orang tadi, di otak kita, begitu Anda menjadi yang pertama, itu pasti Anda yang diingat. Jadi bagaimana sekarang caranya? Ini mungkin PR buat semua teman-teman di sini untuk praktek Anda menjadi yang diingat pertama kali bila orang perlu jasa kesehatan. Bisa macam-macam Pak. Bisa dari tadi Pak Ken care.
kedua ada yang bilang fasilitas, ada yang bilang juga cara cara kita approach klien. Nah, itulah saya bilang lebih baik jadi yang pertama daripada yang lebih baik. Nah, kalau pertama kali saya sebut gini, Pak, presiden pertama Indonesia siapa? Soekarno, Nah, kedua, Harto, Pak Harto. kelima siapa? Lama mikirnya kan? Nah, itu Pak. Itu. Tadi juga Pak, mungkin Pak Suci tadi, agak-agak sedikit personal Pak ya pertanyaannya. Teman-teman di sini masih ingat pacar pertama nggak? Ingat. Nah, pacar pertama tuh pasti diingat. Pacar kedua, ketiga, keempat kadang-kadang lupa kita. Nah, itu saya bilang agak bercanda tapi memang seperti itu Pak ya. Jadi yang pertama itu lebih bagus daripada yang lebih baik. Ini contoh benar-benar Pak. Waktu saya di Coca-Cola saya sempat bicara. Bapak Ibu tahu orang pertama yang menginjakan kaki di bulan nggak? Ada Iya. yang tahu? Siapa Neil, namanya Pak? Neil Armstrong, Oke, yang pertama tuh Pak ya. Yang kedua siapa katanya. Pak? Yang kedua siapa? Rusia ya, Yuri Gagarin. Bukan Pak. Yang kedua itu adalah orang yang di belakangnya Neil Armstrong Pak. Siapa selamat, Pak ya? Bukan Pak. Selamat itu udah turun duluan. Aldrin. Ya. Yang kedua itu adalah Aldrin, betul Pak. Oh, Buzz Aldrin. Dia itu udah sama-sama di satu kotak. Bahkan dia itu yang lebih lama menginjakan kaki di bulan. Tapi orang lupa. Kan ingatnya yang pertama. Neil Armstrong ya teringat. Gitu Pak. Nah, itu makanya saya bilang. Sebaiknya tuh Anda memikirkan gimana Bapak Ibu praktek Anda menjadi yang pertama diingat oleh klien Anda. Coba dipikirkan Pak. Itu sangat menarik. Karena kalau pertama, itu akan lebih gampang. Oke, kita lanjut Pak, Bapak Ibu ya. Kita yang kedua. Nih, saya bilang Pak, contoh yang pertama apa? Siapa tuh? Presiden pertama, Soekarno. Rokok tadi, air mineral Aqua, teh dalam kemasan, teh botol. Search engine Pak, saya mau tahu. Bapak Ibu kan sekarang semua punya HP Pak ya. Kalau mencari apa-apa tuh pakai apa sih Pak? Pit, Pakai apa Pak? Chat Google, Chat GPT. Nah, Ya. tapi saya mau kasih tahu, Google itu bukan yang pertama Pak. Nah ini, makanya lebih menarik lagi. Ini yang saya bilang kedua Pak. Kalau Anda nggak bisa jadi yang pertama, buat kategori baru di mana Anda bisa menjadi yang pertama. Tolong agak dicamkan dikit Pak. Anda nggak bisa jadi yang pertama nih. Jadi praktek aku pertama misalnya di IKN. Ya, apa nanti ininya, apa namanya kliennya. Tapi nggak bisa jadi yang pertama. Anda bikin kategori baru Pak. Nah, kategori baru itu ada sesuatu yang sangat berbeda. Di mana Anda bisa menjadi yang pertama. Tadi Pak Suci ya saya tanya Pak. Presiden pertama siapa Pak? Tadi kan dibilang Soekarno Pak ya? Iya, iya, Pak Suci? Atau Pak iya, Ken? iya, iya, Ya. iya Pak. Ya. Pendampingnya yang pertama siapa Pak? Bung Pendamping Hatta. presiden. Pendamping ya pasangannya Pak. Bukan dalam Bung sini. Hatta. Suami atau istri. Suami atau istrinya. Oh, So, istrinya pertama Ibu waktu itu Pak Soekarno ya. Sudah jelas Ibu. Nah, kalau nggak bisa menjadi yang kedua,
yang jadi yang pertama, Pak. Nah, saya tanya gitu, wah, saya mana tahu istrinya Pak Presiden yang kedua ya ikutin Soeharto. Selalu Pak Habibie, istrinya siapa? Nah, kalau udah sampai ke Pak, tahu nggak yang keempat atau kelima, Pak? Pasangannya siapa? Empat. Itu pasangannya namanya Pak Taufik Kemas. Kategorinya berbeda, dia laki, Pak. Baru. Saya mau tanya nih Bapak Ibu, yang banyak pengguna taksi Pak di sini Pak, Bu Christine, Ya, suka naik taksi Bu? ya, Ya. Bu, kalau saya sebut pertanyaan taksi taksi pertama sekarang di Indonesia yang suka Anda sempat naikin apa Bu? yang sering saya naik itu Hmm, adalah Bluebird. Oke. Pertanyaan kedua, taksi listrik yang suka Anda naikin apa? Wah, itu nggak tahu. Grab. Oh, bukan Grab Pak, jangan Grab. Nggak, Merek. taksi Pak, perusahaan taksi Pak, perusahaan taksi. Oh, GSM, Apa Perusahaan tadi taksi yang GSM, berbasis listrik. Apa Bu? Perusahaan? GSM, GSM itu ya, yang taksinya. Ya, Thailand tuh Thailand. Nah, itu Vietnam Pak itu. GSM. Vietnam ya. Tapi Bapak tahu nggak sebenarnya yang taksi elektrik pertama itu punyanya Bluebird Pak, bukannya GSM. iya betul Pak. Nah, kategori baru dia buat GSM bikin orang supaya oh kalau mau taksi naik elektrik naik saya. Hmm. Itu yang saya mau sampaikan di sini. Kategori itu Anda buat sesuatu yang memang berbeda Pak. Jangan buat sesuatu yang sama. Di mana Anda bisa jadi yang pertama di kepala orang tadi. Berarti Saya ciptakan pasar yang berbeda ya, segmen pasar berbeda. bukan segmen pasar berbeda, Bu. Ciptakan orang memandang Anda itu sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang berbeda. Betul. Sesuatu yang berbeda misalnya eh, apa namanya? eh, bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Nah, saya tadi kan sempat ngobrol Bapak Ibu ya, eh, sebelum kita mulai. Eh, kalau saya mau tanya sama saya maaf banget nih, saya tadi kan taunya Pak Ken, Pak Suci, mestinya Pak Stanley juga saya mau tanya nih. Kalau saya mau tanya nih sebenarnya, Indonesia tuh punya juara dunia tinju nggak sih Pak? Punya Bapak Pak. Ibu? Siapa Pak juara dunia tinju pertama di Indonesia Pak? LS Pikal. Betul. Juara tinju keduanya siapa Pak? Mama mikirnya. Daucino. Daucino Jordan. Bukan. Bukan Pak ya? Anda tadi nyebutinnya benar Pak. Dow Jordan. Chris John sebenarnya. Chris John itu Oh, iya. ketiga Pak. Chris John itu Oke. ketiga. Chris Nah John. kalau yang kedua siapa? Nggak ada yang tahu Pak. Yang kedua nggak tahu Pak ya. Yang kedua itu Nico Thomas namanya. Oh, Saya bukan. nggak Tapi tahu. kenapa orang ingat Chris John? Hmm. LS Pikal pertama. Nico Thomas kedua, dilupakan orang. Chris John ketiga kenapa? Dia pemegang juara tinju dari Indonesia terlama, Pak. Ya, ya, Chris John. Kategorinya baru, terlama. Nah, tadi sempat saya bahas sedikit soal, nah ini contohnya, Pak. Tadi kan saya tanya soal search engine, Pak. Anda sebutnya Google, Pak. Search engine pertama zaman-zaman dahulu itu ada yang namanya Yahoo, ada yang namanya Lycos. Orang nggak ada yang tahu, Pak. Itu kategori yang pertama. Jadi saya mau stop sedikit di sini Pak dari dua konsep tadi. Pertama dan punya kategori itu kira-kira Bapak dan Ibu bisa terapkan nggak di praktek Anda? Saya lempar sekarang ke Bapak Ibu. Bisa dong. Ya, bisanya gimana?
kita mesti tahu dulu status kita atau posisi kita saat ini bagaimana. Kalau memang belum menjadi yang pertama ataupun eh, menjadi satu kriteria yang tertentu, ya berarti kita harus menciptakan itu. Tapi kalau memangnya sudah, berarti harus kita pertahankan atau tingkatkan. Itu sih. Betul, Bu. Cuman saya mau tambahkan dikit. Anda nggak usah menciptakan. Anda hanya yang Anda perlukan adalah menciptakan kesan itu di klien Anda. Di klien Anda aja. Di klien Anda, di klien Bapak Ibu, bahwa ada apa-apa ke Bu Christine. Ada apa-apa ke Pak Suci. Ada apa-apa ke Pak Ken. Ada apa-apa ke Pak Stanley. Ada apa-apa ke Bapak Ibu yang lain. Itu. Karena menurut saya, eh, apa praktek Anda atau produk Anda ini diperlukan orang banyak. Cuma orang tuh masih belum tahu apa manfaatnya. Manfaat dari akupuntur tuh apa? Nah, itu orang kalau saya pertama kali begitu saya tes, saya tanya, saya mau ke akupuntur. Orang pertama kali bilangnya apa? Takut ditusuk pakai jarum, takut ditusuk saya. Nah, itu mungkin benefitnya harus Anda lebih buka benefit dari akupuntur itu dibanding misalnya eh, refleksologi atau pengalaman saya adalah dengan umur makin bertambah ya, saya tuh makin coba mengurangi makan obat dari bahan kimia. Kenapa? Menurut saya mungkin nanti ada ujung-ujungnya pasti ada efek sampingnya. Balik-balik ke natural. Akupuntur kah? Nah, itu. Mungkin di situ yang harus di Bapak Ibu pikirkan adalah praktek saya ini gimana supaya kita bisa jalankan dan orang tuh selalu ingat bahwa untuk akupuntur tuh ke tempat Bapak Ibu. Kurang lebih 15 tahun lalu ya, waktu saya baru balik dari Amerika, saya pernah ketemu dengan teman saya berbicara seperti ini juga gitu. Dia melemparkan satu konsep ke saya, dia bilang, saya ini dokter, melebarkan sayap saya nggak hanya untuk bidang kedokteran. Bagaimana? Eh, kita ngobrol, Anda lihat eh, lebih baik preventif, saya bilang, daripada mengobati. Oke, dia setuju. Kita ngomong-ngomong, dia bilang, oke, saya harus menciptakan sesuatu yang kira-kira orang tuh selalu perlu tanpa mengobati. Oke, jadi panjang lebar kita ngomong soal konsep, panjang lebar kita ngomong soal praktek, gimana. Akhirnya sekarang dia punya praktek dan produk yang lumayan banyak. Bahkan saya bilang praktek kedokterannya dianggap bidang second dibanding oleh produk-produk yang dia buat, yang digunakan untuk preventif. Yang saya bicara itu adalah salah satu orang yang saya kenal yang sekarang di belakang RH Clinic. Jadi dia itu punya paman namanya Roni Handoko. RH itulah kependekan dari R dan H itulah Roni Handoko seorang dokter kulit ya. Tapi sekarang mereka punya produk yang sangat banyak karena mereka pikirkannya adalah gimana lebih memprevent dibanding mengobati. Nah, itu salah satunya. Jadi banyak orang sekarang, anak-anak muda sekarang mau cari obat apa? Mau obat Korea akhirnya, coba RH. Nah, itu. Dan mereka sangat jauh, mereka malah hilangkan bahwa background mereka ini kedokteran. Mereka bilang bahwa ini satu produk yang membantu untuk mencegah. Oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Sebelum saya maju ke konsep berikutnya. Bu Christine? Oke, lanjut. Lanjut. Oke.
Nah, ini yang saya bilang. Marketing itu adanya di otak dan semuanya itu adalah persepsi. Nah, ini agak kontroversial mungkin ya. Saya juga kalau ngomong gini biasanya orang ngaco kamu apa segala macam. Semua itu hanya persepsi, kalau menurut saya. Karena belum pernah terbukti bahwa ada dokter yang paling manjur, atau ada minuman yang paling enak, atau mobil yang paling bagus, atau produk yang paling itu nggak ada. Semuanya hanya persepsi. Jadi tujuan kita adalah mengubah persepsi seseorang untuk bilang bahwa produk kita yang terbaik. Nah, saya mau stop di sini dulu. Ada yang mau komentar nggak soal ini? Atau mau bertanya nggak soal ini? Bapak Ibu yang lain? Saya jadi nggak enak nih kalau ngomong sendiri. Setuju sih, Pak. Setuju. Kenapa setuju, Pak? Ya, kadang sekarang ini kan banyak orang ahli, Pak ya. Orang pintar, lebih pintar. Tapi kadang yang biasa-biasa, tamunya kok banyak gitu. Nah, berarti kan ada suatu ilmu yang dia bisa dapatkan nih. Kalau kita lihat kan sekarang ini praktisi, dokter juga kan banyak ya. Kadang-kadang profesor gitu. Tapi sama dokter yang boleh dibilang dokter biasa aja, tapi pasiennya, waduh, sampai ngantri-ngantri. Nah, itu mungkin, makanya saya setuju nih, Pak nih. Nggak ada dokter. Nah, itu yang Mbak bilang apa? Persepsi ya. Ya, Dibangun persepsi bahwa orang ini spesial gitu. Jadi tamu akan dengan sukacita gitu mempromosikan kita tanpa kita harus memberikan bonus atau apa gitu. Nah, karena udah terbangun persepsinya ya mungkin seperti itu. ya, itu ada kan orang yang bilang, oh dokter A lebih bagus dari dokter B. Ya, itu kan persepsi mereka, Pak. Benar. Saya pertanyaan deh paling paling simpel Bapak Ibu deh. Eh, kalau tadi saya balik ke air minum, air mineral, Pak. Emang aqua tuh lebih enak dari Ades, Pak? Sama aja padahal ya. Nggak. Ada nggak yang bisa menunjukkan bahwa oh, lebih enak? Apakah eh, mobil mahal, merek Mercedes-Benz lebih bagus daripada BMW, Pak? Nggak ada gitu. Ya. Nah, tapi inilah kadang-kadang sulitnya mengganti persepsi orang itu. Nah, ini yang paling paling bahaya, Pak ya. Kalau orang udah mempunyai persepsi, bilang, wah ini produk ini adalah produk yang A. Gitu. Nah, contoh paling paling mudah adalah gini. Bapak Ibu, kalau saya sebut nama Yamaha, apa yang ada di kepala Bapak dan Ibu? Yamaha. Motor, Pak ya. Dua Oh, tak. oke, oke. Bapak Ibu yang lain, coba. Pembalap. Alat Piano, musik, Pak. alat Ya, musik. alat musik, piano, betul. Motor dua tak. Bu Amel nih kayaknya co-host saya kok nggak ngomong nih Bu Amel nih. Ada lagi, Yamaha apa? Bu Christine? Hmm, Di depan. di Kalau depan Pasti di yang depan. motor. kalau yang tahu sih, kalau sekarang tuh ya kan selalu terdepan. Nah, Yamaha tuh. Ya. Gini Motorboat. Pak, ya, gini. Lucunya Yamaha itu, perusahaan ini di 1987 Pak, sebagai perusahaan tukang uh, Oh, servis iya, organ iya. piano. Organ Pak, organ, Organ ya. Hmm. organ di Jepang. Tahun 1889 mereka pengen bikin piano. Ya, sekarang tadi Bapak Pak Ken yang sempat sebutkan, motor dua tak. Bapak tahu tahun berapa mereka bikin motor, Pak? Kalau mereka mulai 1887. Wah, iya, iya. Mungkin di saya ingatnya pas, wah ini motor Yamaha 2 tak. Nah, udah itu. Nah, Kalau Honda 4 tak. Nah, gitu. Karena naik motor, Pak. Jadi kita ingat jadi tuh, Pak dia ya. tuh bikin motor, Pak. Tahun 1955, Pak.
70 Oh, tahun setelah dia produksi. Nah, itu juga mereka sempat memikirkan, kalau saya bikin, orang nggak akan percaya, saya kan tukang alat musik. Nah, itulah persepsi orang bilang, wah kok bisa gini ya? Nah, itu mereka membutuhkan waktu lama untuk merubah persepsi orang. Tuh. Kedua, ya kita kalau ngomong soal mobil deh Pak, lebih simpel ngomong soal mobil. Di Indonesia kalau saya bilang mobil Jepang nomor 1, 2, 3 apa Pak? Bapak Ibu? Toyota, Honda. Honda, Toyota, apalagi Hmm. Pak Suci? Daihatsu, Suzuki. Ya, tuh Suzuki, Daihatsu, Daihatsu. Menarik, menarik nih. Daihatsu Suzuki. Oke. Nggak ada yang nyebut Mazda Pak, ya kan? Nah, Iya. memang di negara kita Toyota memegang paling, Toyota, Honda. Nah, tapi di satu negara, Brasil, Honda itu waktu dia itu mulai menjual mobil, Pak. 5 tahun nggak ada yang mau beli, Pak. Bapak Ibu. Karena persepsi Honda di orang Brasil, mereka itu adalah perusahaan mesin potong rumput. Jadi bayangin, mereka tiba-tiba bikin mobil, mereka langsung mikir orang-orangnya, ini jangan-jangan mesin potong rumput yang dikasih ban ini. 5 tahun, Pak. Nggak ada yang mau beli. Padahal di sini Honda itu mahal. Nah, jadi menurut saya, Pak, persepsi tadi. Jadi kalau saya kalau ngomong di depan teman-teman yang marketer gitu bilang, wah mobil saya paling bagus, produk saya paling bagus, dibuktikan dengan hasil tes kimia segala macam. Saya cuma punya satu kata Pak, kata siapa? Kalau menurut gue jelek, serah kita dong. Nah itu persepsi ini Pak, persepsi akupuntur itu ke calon konsumen kita itu bagaimana? Apakah kita harus bilang bahwa ini tugas-tugas kita itu memanipulasi, maaf Pak ya kata-kata manipulasi, untuk memanipulasi persepsi seorang terhadap servis Anda. Jadi yang tadi orang takut pakai jarum, mungkin itu yang harus Anda pikirkan. Gimana ini? Kalau saya jadi tanya Pak, kalau saya udah jadi pengguna akupuntur, kalau cuma ditusuk sama Bu Christine 5 jarum, mungkin harga sama cuma 5 nih. Kan pertanyaannya gitu. Nah itu persepsi Pak. Jadi memang tidak ada yang terbaik. Bahkan untuk apalagi jasa Pak ya, jasa itu lebih sulit. Nah, itu konsep ketiga saya bilang persepsi. Ciptakan suatu persepsi di mana Anda itu yang terbaik. Terakhir mungkin saya akan bahas lagi adalah fokus. Nah ini Pak, maaf. Tadi udah yang pertama kategori persepsi, yang terakhir Anda Bapak Ibu kalau bisa fokus. Fokus itu apa maksudnya? Fokus itu Anda kalau bisa memiliki satu kata di mana kata itu ada di calon konsumen Anda. Memiliki sebuah kata. Oke. Ini yang lucu nih. Saya harap ada partisipasi dari teman-teman lain selain dari Pak Suci, Pak Hendra, Pak Stanley. Oke. Kalau saya sebutkan kata-kata Rolex, Pak. Rolex apa yang ada di kepala Anda? Jam tangan. jam Ya. tangan, jam dinding. Wah, jam dinding menarik, Pak. Ada lagi? Kalau saya bilang Rolex apa, Pak? Mahal. Nah, oke. Mahal. Oke. Ya. Apa lagi? Rolex. Nah, itu kan ada tadi saya katakan satu Rolex. Ada yang bilang jam tangan, Jam dinding. jam dinding agak menarik Pak, karena Rolex nggak bikin jam dinding, tapi ini menarik.
Tapi Anda terus bilang mahal. Saya kan coba bilang gini, Pak. Ada tuh jam lain yang lebih mahal dari Rolex, Pak. Kenapa begitu kita bilang Rolex, orang bilang langsung jam tangan mahal. Hmm. Berarti fokus dia sudah benar, Pak. Iya. Saya mau jam tangan mahal itu Rolex. Hmm. Mercedes, kalau saya sebut Mercedes apa, Pak? Mobil Mobil apa? mobil Mercy yang mahal juga, Nah, Jerman. mobil mahal. Ya, Mobil mahal. Jerman. Mm-mm. Ada tuh yang lebih mahal mobil dari Jerman, Pak. Porsche lebih mahal, Pak. Ya, betul. Tapi kan udah langsung fokus. Nah, Hmm. sekarang ada yang menarik nih, Bapak. Ini tadi waktu saya menyiapkan ini kurang lebih minggu lalu, Pak. Saya ngobrol sama orang, tiba-tiba ada kata-kata yang menarik, Pak. Jakarta, rumah sakit mahal. Itu, Pak, itu mahal rumah sakitnya. Itu yang di kepala Bapak Ibu, itu rumah sakit apa? Siloam. Siloam. Bu Christine, kok menurut Anda? Pondok Indah, Pondok Indah. MMC juga termasuk sih. Ya dekat rumah. Menarik, Pak. Nah, jadi saya lagi duduk-duduk ngobrol tuh tiba-tiba orang begitu ngomong rumah sakit mahal, 3 orang langsung bareng-bareng bilang, di pemikiran saya bilang, wah ini satu yang negatif. Kok rumah sakit Pondok Indah dianggap rumah sakit mahal? Ada yang mau kalau punya duit masuk rumah sakit Pondok Indah, pasti bagus servisnya. Kan tadi saya bilang, Pak, servis itu relatif. Tapi di persepsi dan fokusnya Pondok Indah, mereka Pondok Indah. Siloam mungkin lebih bagus. MMC mungkin lebih bagus. Tapi itu. Nah, saya gini, Pak, yang agak menarik adalah gini. Jangan sampai Anda punya kata-kata, sebuah kata yang kata-kata itu bisa menjadi satu yang positif dan satu yang negatif. Contohnya, Pak, ya. Tadi bilang rumah sakit mahal, saya anggap itu sesuatu yang negatif. Ternyata untuk orang lain dianggap itu yang positif. Mobil mahal, itu Mercy. Rolex, jam mahal. Oke. Yang bahaya adalah kata-kata itu jadi sesuatu yang generik, Pak. Sesuatu yang generik itu begini. Sesuatu yang udah jadi kata-kata masyarakat, tapi orang tuh nggak tahu kalau produk itu yang dikasih itu produk lain. Coba Bapak Ibu, kalau zaman dulu orang mau beli ini sebutannya apa, Pak? Nih, zaman dulu sebutannya apa? Kalau waktu kita kecil, saya mau beli ini ke toko, nyebutnya apa? Odol, Ada yang tahu? Odol. Bapak Ibu tahu odol? Coba mungkin tunjuk tangan aja yang nggak tahu odol siapa, yang tahu odol siapa? Pepsodent. Soden. Tapi zaman dulu kalau orang disuruh sana beli ke supermarket, nyebutnya apa? 9 dari 10 odol. Orang tua kita Odol. bilangnya odol. udah itu Iya, merek odol. ya. Odol itu merek dari Jerman. Oh, belum pernah tahu tuh ada merek odol. Ada, Pak, ya? Odol itu merek dari Jerman. Itu Oke. yang jadi salah satu yang sangat jelek, Pak. Karena apa? Kata-kata itu jadi kata-kata generik. Saya minta aqua dong. Dikasih mineral di restoran, manggut aja tuh. Sekarang saya tanya, Pak, mie instan pertama di Indonesia itu apa sih, Pak? Bapak Ibu, Super mie instan mie. pertama. Super mie. Super mie. Betul. Tapi orang kok tanya mau belinya apa? Indomie. Padahal Indomie. Super mie itu 4 tahun diciptakan, 4 tahun lebih tua daripada Indomie. Super mie itu tahun 68. Indomie itu tahun 72. Kalau minuman ringan apa Bapak Ibu? Di Indonesia. Minuman ringan pertama di Indonesia apa?
Coca-Cola. Coca-Cola. Apa Bapak Ibu yang lain? Sprite. Sip. Minuman ringan pertama di Indonesia itu adalah cap badak. Tuh. Tahun Masih ada. 16, Pak. Oh, Coca-Cola itu masuk Indonesia tahun 27. Sprite itu adalah produk dari Coca-Cola. Fanta itu produk dari Coca-Cola. Nah, jadi saya lihat tadi kan, begitu kita ngomong odol, sebenarnya kalau tadi kita bilang kayak konsep yang pertama Pak ya, wah saya punya konsep, saya pertama nama odol, di kepala orang juga odol. Tapi dia nggak bisa memanfaatkan kata-kata itu jadi sesuatu yang generik Pak, Bapak Ibu. Hilang jadi. Sayang. Nah itu. Gimana sekarang saya ngomong ini terus kita fokuskan ke akupunktur. Gimana caranya nih Pak, Bapak Ibu? Nah, dari 4 tadi, coba pikirkan lagi. Kalau lagi iseng-iseng Pak, gimana saya ujung-ujungnya semua itu ke konsumen Anda, klien Anda. Gimana mereka bisa ingat Bapak Ibu itu yang pertama di kategori, pertama di fokus, dan di persepsi mereka juga Bapak Ibu itu pertama. Itu aja. Marketing itu gampang, nggak susah. Nah, makanya saya mau coba jelaskan sedikit terakhir sebelum saya tutup, Pak. Seperti tadi saya katakan, ini. Contoh positif, expensive car, Mercedes. Search engine Google aja. Sekarang kan gitu, Google aja. Bah Google malah kadang-kadang sekarang nyebut ya kan. Padahal dia bukan yang pertama, tapi ada yang ke fokus. Rolex, rumah sakit mahal, minuman pertama. Nah ini Pak, jadi odol itu sudah ada sejak tahun 1865. Supermi 1968. Tadi saya bilang, taksi Bluebird, betul. Taksi Bluebird. Begitu elektrik taksi, CGSM tadi. Padahal Bluebird udah punya taksi elektrik sebelum taksi ini masuk. Udah 10 tahun. Bapak Ibu ada yang tahu presiden taksi nggak? Mungkin kalau waktu kecil tahu, pernah tahu. lihat ya. Tahu taksi Ya. warna Layanan saya kuning. itu, Pak. Tahu. Warna kuning. Berarti ya kita orang lama Bapak Ibu ya, bukan orang tua ya, orang lama. Itu nggak bisa digunakan dan dimanfaatkan. Dulu ada. Dulu tuh taksi banyak. Ada presiden taksi. Gamil. Bluebird itu salah satunya. Nah, itu. Sebenarnya marketing itu suatu hal yang simpel. Coba, makanya waktu saya ngomong dengan Ibu Christine, saya tuh mesti ngomong apa? Ya, bawa aja konsep Pak Edo, Bang. Agak berbeda untuk teman-teman dari Hakti ini bisa memikirkan bagaimana akupuntur itu bisa lebih diterima dan lebih dianggap satu solusi di masyarakat. Saya selalu percaya begini, kalau Anda lihat satu share di bidang kesehatan, pasti ada berapa persen orang itu pergi ke akupuntur dari seluruh orang yang menggunakan jasa dokter, akupuntur. Nah, kalau menurut saya, kalau orang selalu bilang, wah kita bersaing lawan dokter. Kalau saya bilang enggak, kita bersaing itu untuk membesarkan bagaimana akupuntur itu bisa lebih diterima di masyarakat. Dari segi servis, dari segi semua. Nah, menurut saya adalah tadi konsep Pak tadi Pak, pikirkan aja untuk Anda secara individual. Gimana saya bisa menjadi yang pertama, menjadi yang fokus, menjadi yang sendiri, dan menjadi persepsi orang bahwa praktek dari Pak Tuci, Pak Ken, Bu Christine, Bu Amel, orang tua dari Bu Christine, Bu Juliana,
Pak Stanley, itu semuanya sangat bisa berbeda dan semuanya memiliki klien masing-masing. Itu lebih menarik, Pak. Saya pernah diajak suruh berbicara di depan satu rumah sakit swasta di Indonesia. Pertanyaan mereka satu, Pak, gimana saya bisa dapat pasien-pasien dari rumah sakit B? Mereka kasih servis apa sih, Pak? Kita ntar samain, pasiennya pasti ke sini. Bilang salah. Salah. Jangan cuma lihat dari situ. Lihat di mana Anda punya kelebihan dan fokuskan di situ. Jangan cuma lihat dari servis Anda, lihat fasilitas, lihat lokasi, lihat itu yang Anda bisa bundle dibanding Anda mau hijack pasien dari tempat lain. Belum tentu kayak tadi Pak Ken atau Pak Suci bilang, belum tentu cocok. Nah, itulah yang saya mungkin bisa sharing untuk malam ini. Mungkin saya harapkan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, Bu Christine, mohon dibuka aja floor-nya, masih ada berapa menit, mungkin saya bisa menjawab. Sebelumnya terima kasih, saya sudah diberi kesempatan untuk sharing, bukan untuk berbicara Pak, tapi untuk sharing. Kalau mau ngobrol-ngobrol dengan saya atau dengan apa, silahkan hubungi Bu Christine. Saya happy Pak untuk bisa sharing ke teman-teman ini. Buat saya 1+1 itu bukan 2, tapi 1+1 itu bisa 5, 6, 7. Semakin banyak punya teman, semakin menarik Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Apalagi sudah ada sekian banyak untuk meluangkan waktunya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan saya kembalikan ke host Bu Christine. Terima kasih Pak Edward atas Oke, sharing. makasih Pak Edward. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Ini ada ahlinya nih, Belum marketing. tuh saya bisa jawab loh. Nggak apa-apa. Yuk, monggo. Sambil nunggu yang lain bertanya, saya dulu deh. Jadi gini, eh kan sekarang ini makin menjamur ya yang namanya praktisi akupuntur. Baik yang model lama, model baru, semuanya banyak ya. Semuanya berlomba-lomba untuk mendapatkan eh, pasar di Indonesia ini gitu ya. Nah, yang ini mungkin apa ya namanya mengkonfirmasi dan mengklarifikasi ya Pak Edo ya. Jadi ada sebagian orang yang demi untuk tadi seperti menghijack atau mau mengambil segmen pasar dari tempat lain, itu ada yang menggunakan misalnya black campaign ya, artinya menjelek-jelekan. Tapi kan sebagaimana kita ketahui yang namanya marketing yang benar adalah oke, kita menyebut diri kita bahwa adalah kita kecap nomor satu, itu oke sebagai positif. Tapi kalau kita menyebutkan bahwa dia kecapnya udah busuk, kecapnya jelek, nah itu kan nggak bagus ya. Jadi kira-kira seperti itu bukan Pak Edo? Gini Bu, kalau saya orang itu kalau apa namanya diserang dari yang lain, dari ini, maksudnya dulu juga gini, waktu saya di Coca-Cola, kita selalu bilang dulu, zaman dulu ya, sebelum kita berubah persepsi, itu campaign kita dulu selalu menjelek-jelekan pesaing kita. Pesaing kita itu dulu nomor satu adalah Pepsi. Dan Pepsi juga seperti itu, menjelek-jelekan kita. Yang mereka lupa, dan kita berdua itu sadar ya, Pepsi dan Coca-Cola. Begitu ada pesaing-pesaing lain yang di luar ini kita. Oh, ternyata ada bahkan dulu kita bilang teh botol itu menjadi pesaing global besar untuk Pepsi dan Coca-Cola. Nah, jadi kalau saya bilang black campaign itu sekarang sulit ya di zaman now ini semua itu masuk ke sosmed. Semua masuk ke grup WhatsApp lah apa. Nah, kalau adanya black campaign itu kan ya sebenarnya kurang etis. Kalau kita bilang kurang etis ya, tapi itu ada dan pasti ada. Kalau saya selalu bilang gini, kalau mereka membedakan, oh saya punya servis lebih bagus, bilang kata siapa?
kedua sebenarnya adalah yang Anda harus, ini salah satu dari segi fokus tadi. Fokus itu untuk menurut saya, untuk akupuntur ya, jangan menjadi sesuatu yang bisa menjadi eh, eh, palu gada. Maaf, palu gada gini. Lu sakit apa aja gue bisa obatin. Atau lebih ke fokus. Saya tuh punya keahlian A, B, C yang menurut Anda itu kalian Anda itu Anda fokuskan. Jadi orang itu akan lebih berpikir ini kalau menurut saya ya, ini yang jadi, kalau orang udah lihat atau akupuntur itu bukan suatu profesi yang sangat lebar, tapi udah ada ahli-ahlinya di A, oh akupuntur si A, sakit B, si akupuntur si B, si C. Jadi udah ke apa namanya, ke fokus satu persatu. Itu akan lebih, saya bisa semua, malah seperti saya bilang tadi, orang yang happy dengan servis Anda itu umumnya dia akan ngomong ke 3 orang lain. Ini konsep benar. Tapi orang yang nggak happy dengan produk Anda, dia akan ngomong ke 8 orang. Nah, jadi kalau saya itu lebih ke Anda mengerti produk Anda mengerti kelebihan dan kekurangan servis Anda, produk Anda bahas itu. Karena apa namanya, suatu pemberi produk ya, seperti Anda, seorang dokter atau seorang akupunturis yang bilang, saya itu lebih mengerti soal ini, itu lebih orang bisa, oke, saya ikut nasihat ibu atau bapak, itu lebih fair. Jadi ini bukannya terus, wah tapi kalau saya bisa semua kan orang pada dokter datang ke saya, iya tapi lebih baik Anda bisa lebih memfokuskan keahlian Anda dan solusi Anda dibanding saya bisa palu gada. Itu sulit. Nah, itulah yang terjadi di banyak produk juga. Banyak, bukan hanya jasa, tapi juga untuk produk yang barang ya. Jadi kayak Coca-Cola dulu itu, terus terang, kita itu kecolongan, Coca-Cola itu secara global kecolongan bahwa orang itu mulai berubah sifat untuk konsumsi minumannya. Mereka nggak cari lagi soda, mereka cari teh, mereka cari kopi, mereka cari air. Dan ini cerita yang benar-benar ya, bahwa saya sendiri malu bahwa Coca-Cola Company di mana saya kerja dulu di Amerika, itu mereka baru mengeluarkan produk air mineral, itu tahun 2004. Padahal di Indonesia, di negara lain itu tahun 1980-an sudah diciptakan. Karena apa? Mereka bilang, nggak ada orang mau minum air kok. Itu. Jadi kurang fokus. Nah, mungkin ini yang pertanyaannya saya bisa jawab ke Bu Christine. Jadi lebih fokus tadi sebenarnya lebih baik, lebih menguntungkan. Saya harap itu bisa menjawab ya. Jadi kalau ada black campaign, berarti gini, kalau saya kasih pendek lagi, ada orang ngomong black campaign soal Anda, berarti orang itu merasa tersaingi, Bu. Gitu aja. Setuju, Pak. Oke, Iya, terima tersaingi kasih Pak berarti. Ega. Oh, ya, monggo yang lain. Dan gini ada sharing juga nih, Pak. Ini kadang-kadang ya, kita seorang akupunturis merasa juga bisa semua. Nah, itu banyak seperti itu. Nyalahin dokter lah segala. Kalau saya ya, ini pengalaman saya praktek dari tahun 96, Pak. Jadi eh, saya berguru, dan terus saya praktekin. Nah, saya tahun 2000 di Kelapa Gading. Nah, jadi kalau pasien tuh cerita tentang dokter begini, terus dia berobat di sana begini, saya bilang nggak apa-apa. Ibu atau bapak berobat di dokter punya keahlian sendiri. Saya punya skill sendiri. Terus ada dia bilang, wah saya di akupuntur sana. Nah, itu kadang pasien tuh memancing kita. Tapi saya tidak ikut dalam permainan itu. Jadi bilang, masing-masing punya skill. Kemungkinan ya bapak belum cocok di sana. Nah, kadang-kadang kita, wah iya di sana. Nah, itu
Itu pokoknya nama baik kita tuh mesti dijaga sekali tuh. Sekali kita ngomong dok, wah ini sama aja nih si akupunturisnya dengan yang lain. Jadi benar-benar kita nggak boleh ini. Karena skill ini susah dibilang Pak ya. Banyak orang yang juga ahli ya. Tapi kadang-kadang orang bilang kok pasiennya banyak ya gitu. Nah itu kadang-kadang ya tergantung bagaimana pelayanan kita. Dan kalau orang ingat saya itu satu Pak. Saya punya usaha refleksi Pak. Malah refleksi saya yang dikenal sekarang Pak. Karena saya banyak cabang. Jadi Ken Heremon bukannya akupuntur, bukannya refleksi. Padahal saya akupuntur dulu sebelum itu. Nah, kalau di kalangan akupuntur, saya dikenal orangnya gede, Pak. Akupuntur orangnya gede. Nah, jadi saya dikenalnya pertama, saya orangnya tinggi besar katanya gitu, Pak. Bukan akupunturnya tinggi besar ya jadinya. Seperti itu, Pak. Sharing aja, Pak. Loh, Supaya nggak tapi ngantuk teman-teman nih. nggak Pak Ken, tapi berarti gini, itu suatu kelebihan dari Anda bahwa Anda sudah tadi kayak tadi bilang orang orang bilang ya, tinggi besar gini-gini, itu jadi Ya, ciri-ciri Anda, Pak. iya. Itu sesuatu yang menarik. Eh, saya gini, Pak, saya tadi menurut Anda tadi, saya kenal seorang dokter yang saya sampai saat ini saya hormati, Pak. Jadi gini, sekitar 8 tahun lalu saya pernah ke satu dokter, eh, apa namanya, untuk satu masalah gitu. Beliau bilang gini, Pak Edo, saya bukan ahlinya. Tapi Bapak, saya anterin ke teman saya yang ahli. Saya akan cerita. Saya bilang, dok, nggak usah dok. Enggak, saya akan ceritakan gini. Dia bawa saya ke temannya, Pak. Dia ceritakan gini. Temannya bilang, itu kan sebenarnya lu juga bisa. Enggak, Anda lebih ngerti. Saya sampai sekarang masih jadi pasien ke temannya ini, Pak. Tapi saya selalu ada apa-apa ke dokter yang awal tadi. Karena saya bilang, dia memberikan saya solusi gitu, Pak. Bahwa dia care sama kesehatan saya. Itu Ya. suatu hal yang sangat, ini gampang dikasih obat ini aja. Oh, kasih aja antibiotik. Waduh, ngeri, Pak. Nah, ya itu tadi Bapak Ibu kayak tadi Pak Ken udah lebih dikenal untuk apa namanya refleksologi. Ya, berarti ada niche tertentu yang bisa Anda garap tuh Pak nanti. Ada caranya supaya ini lebih 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 berjalan Pak gitu. Ya. Terus terang sejarah sejarah Coca-Cola Pak. Mungkin nanti Pak Ken ini ada masukan Pak. Coca-Cola dulu itu Pak, itu bukan minuman Pak. Eh, obat tonik, tonik obat kuat lah kalau orang bilang zaman dulu tuh. Yang secara nggak sah ininya jadi sekarang jadi Coca-Cola. Tapi awalnya itu bukan. Ya sama aja seperti tadi saya bilang Yamaha itu awalnya dia itu produksi musik. Tapi sekarang ke produksi yang lain. Bahkan sangat berbeda Pak. Dari piano ke motor. Nah, karena kalau orang bilang dulu, wah Yamaha emang lambangnya kayak garpu tala 3, tapi pikiran mereka bukan itu Pak, itu kayak pilar orang mereka bilang dulu. Nah, jadi itu mungkin mungkin dari yang lain Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa kita ini sharing juga. Ya, ya Pak ya. Ya, Ya. Terima kasih ke ini kesempatannya. Saya mau sharing saja bahwa apa yang Bapak sampaikan tadi, Pak Edo sampaikan tadi, sebenarnya sudah saya praktekkan tuh Pak. Ya, eh, saya dikenal, saya memilih gini, saya mau dikenal sebagai Pak Suci atau Kang Suci itu sebagai bukan akupunktur ya Pak yang terkenal. Malah saya dikenal sebagai seorang yang melayani, memberikan pelayanan dalam bidang kesehatan mental, Pak. Dan kesehatan mental. Jadi saya sama dengan Pak Ken itu tidak dikenal sebagai akupunkturnya, tapi dikenal sebagai apa namanya refleksinya. Nah, begitupun dengan saya, Pak. Saya memposisikan diri saya, memposisikan brand saya itu sebagai terapi gangguan kesehatan mental gitu aja Pak. Itu posisi saya di situ. Jadi saya sering dapat limpahan pasien-pasien dari teman-teman semua tuh. Saya pernah dapat limpahan dari beberapa teman
yang misalnya sakit stroke gitu ya, tapi bukan stroke yang diterapi, tetapi mentalnya yang diterapi. Bagaimana dia bisa menerima penyakitnya, dia bisa menerima apa namanya kondisinya seperti itu, Pak. Jadi posisi saya itu lebih kepada praktisi kesehatan mental. Jadi Pak, Pak Suci ini sangat menarik, Pak. Karena apa? Kak, tadi saya bilang kan 1 tambah 1 menurut saya seorang marketer 1 tambah 1 tuh nggak sama dengan 2, Pak. 1 tambah 1 bisa ya 3, 4, 5. Ini kalau kita gabungkan, Pak. Di sini ada 21 partisipan, Pak. Nah, sebenarnya tuh dari teman-teman sendiri itu punya unique capability yang satu sama lain saling melengkapi, Pak. Nah, di sini yang saya bilang menarik adalah bagaimana kalau dari teman-teman ini saling sharing dan kalau saya Pak, jadi seorang pasien, saya bilang saya datang ke Bu Christine atau saya datang ke Pak Ken atau saya datang ke saya punya masalah gini-gini. Oke, nanti saya untuk masalah ini saya yang take care. Untuk masalah ini saya yang take care. Itu kan satu produk lain lagi, Pak. ya Itu lebih menarik kalau saya bilang. Karena apa? Eh, seperti tim dokter ini kan juga satu tim yang dimana competitive advantage Anda sendiri-sendiri itu bisa digunakan. Itu menarik, Pak. Makanya saya tuh nggak menganggap bahwa teman-teman dari Hakti ini saling bersaing untuk mencari pasien, Pak. Enggak, karena setiap orang itu pasti punya kelebihan masing-masing yang di mana ujung-ujungnya adalah calon pasien tadi bisa percaya bahwa produk dari perkumpulan Hakti apa ya, apa komputer ini bisa menyelesaikan satu masalah kesehatan mereka atau memberikan solusi baru itu, Pak. Menarik, Pak, Pak Suci sama Kang Suci sama Pak Ken tadi. Mungkin yang lain juga bisa saling 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 sharing, Pak. Oh, saya bisa ini, saya bisa ini. Nah, itu menarik. Karena apa, Pak? Tadi seperti ada black campaign tadi, Pak. Pertama orang kalau melakukan black campaign itu berarti orang itu sendiri atau organisasi itu sendiri takut terhadap orang yang di black campaign karena mereka merasa terganggu. Kedua, kalau Anda bisa menjadi satu dan memberikan solusi ke calon pasien, itu lebih menarik. Nah, itu sangat baik, Pak. Jadi dari sini saya dapat paken, refleksologi, Kang Suci, untuk yang dari segi psikologisnya, Bu Lilis, Bu Christine, punya kelebihan tersendiri. Nah, mungkin dari yang lain ini coba dikupas, Pak. Karena pasti saya rasa semua itu punya kelebihan masing-masing yang bisa saling melengkapi. Oke, masih ada yang mau sharing atau bertanya? Silakan. Kita masih ada 2 Silakan. menit lagi. Wah, Bu Kristi nanti kalau mau mau di sharing presentasinya mungkin nanti yang presentasi for publiknya itu ya Bu ya bisa Oke, dikirimkan ke teman-teman semua. Ya. siap. Gimana? Masih ada 1 menit lagi nih. Yuk, Bapak Ibu. Ini menarik Bu untuk saya untuk saya juga bilang terima kasih ini karena eh, Bapak Ibu meluangkan waktu untuk malam ini dan tutur yang lain dan saya selalu menganggap bahwa ini suatu hal yang sangat menarik ya karena ini dokter biasa apa gimana tapi menurut saya selama saya menjadi seorang banyak saya cari solusi ke alternatif medicine ini dibanding ke dokter-dokter yang lebih dokter yang normal ya karena kayak tadi saya bilang ya dan itu sangat baik. Nah, mudah-mudahan malam ini bukan menjadi
Ibu. Silahkan nanti kalau mau menghubungi saya, mau ngobrol-ngobrol dengan saya melalui Christine. Ini sebenarnya lucu nih kalau mau dibilang di presentasi bahkan Batman ya sebenarnya. Kayak kenapa judulnya nggak saya pakai huruf besar? Kenapa backgroundnya seperti ini? Itu kalau di marketing dibahas itu bisa kita debat kusir 2-3 hari itu Bu. Itu bikin lucu aja. Makanya mudah-mudahan kita bisa saling kontak lagi dan saling ngobrol lagi. Saya welcome sekali dengan apa namanya hari ini. Terima kasih untuk meluangkan waktu. Saya kembalikan ke Bu Christine. Semoga kita akan ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih Terima Pak kasih Edo. Pak Edward. Ya, Terima kasih Pak, Pak Edward. sekarang kita foto Izin ya. bersama ya. Silahkan nih, Woi, foto open ngeri cam. kali. Ntar saya stop sharing ya. Nah, Oke, mohon kameranya dibuka semua. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Sebentar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terakhir 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang telah hadir. Terima kasih juga Pak Edward yang telah membantu kami. terima kasih. Selamat Makasih malam. Stanley, makasih Pak Edo, Ya, selamat malam. makasih teman-teman. Sampai Baik, jumpa pada edisi bulan depan ya. Nanti kita akan share untuk flyernya yang bulan depan. Terima kasih Pak Edo untuk Terima ilmunya kasih Bapak Ibu. bermanfaat nih. terima kasih. Saya coba sharing aja Pak sama punya odol aja saya. Ya, ya, ya.